Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online Usul Fikih bersama saya Reflan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang Usul Fikih pada bab hukum syar'i. Walaupun sekarang ini kalian berada di rumah masing-masing, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tak kurang apapun. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dan jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum syar'i, dan kompetensi dasar yang harus Anda kuasai adalah memahami konsep al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, dan al-mahkum alaih serta kedudukannya. Secara keseluruhan, tata konsep dari hukum syar'i sesuai dengan yang tertera di samping, bahwasanya hukum syar'i itu secara garis besar mempunyai 4 aspek. Yang pertama aspek al-hakim, kemudian aspek al-hukmu, kemudian aspek mahkum fi, kemudian aspek mahkum alaih, yang kemudian semuanya itu akan di-breakdown lagi menjadi unsur-unsur ini. Dalam aspek hukum syar'i, yang sebagaimana tadi dalam peta konsep terdiri dari 4 aspek. Yang pertama al-hakim, yaitu pembuat hukum, kemudian al-hukmu, itu hukum sendiri atau hukum syar'i sendiri, kemudian al-mahkum fi atau al-mahkum fi, yaitu objek hukum, kemudian yang terakhir adalah al-mahkum alaih, yaitu subjek hukum. Secara definisi, para ulama bersepakat bahwasanya yang dinamakan dengan al-hakim yaitu adalah Allah. Karena hanya Allah yang mencipta dan menetapkan syariat bagi seluruh hambanya. Al-hakim huwallah, al-hakim itu adalah Allah. La hukma illa lillah, dan tidak ada hukum kecuali dengan hukum Allah. Itu dinamakan dengan al-hakim. Dalam konsep pengadilan negeri atau pengadilan secara umum, bahwasanya yang dinamakan dengan hakim itu adalah orang yang memutuskan perkara. Dalam hukum syar'i, al-hakim yaitu Allah, di mana Allah adalah pembuat hukum juga sebagai menetapkan hukum dan memutuskan hukum. Jadi al-hakim dalam hukum syar'i ini adalah bersifat absolut. Sedangkan yang dinamakan dengan hukum syar'i yaitu titah Allah atau perintah Allah yang menyangkut perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan untuk melaksanakan atau berupa pilihan melaksanakan atau tidak melaksanakan dan larangan untuk dilaksanakan. Jadi segala sesuatu atau segala perintah Allah yang berhubungan dengan mukallaf, orang yang dikenakan hukum mukallaf itu, yaitu orang yang sudah Islam, baligh, berakal, dan merdeka. Itu namanya mukallaf, orang yang sudah dikenakan taklif hukum. Nah, orang mukallaf ini dia akan terikat dengan
perintah Allah, baik itu dari sisi tuntutan untuk dikerjakan atau bentuk pilihan, dia bisa mengerjakan atau meninggalkannya, atau larangan yang harus ditinggalkan. Hukum syar'i secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi adalah titah Allah yang berbentuk tuntutan dan pilihan. Tuntutan di sini, tuntutan untuk mengerjakan atau tuntutan untuk meninggalkan. Atau memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Itu dinamakan dengan hukum taklifi. Yang kedua adalah hukum wad'i. Hukum wad'i itu adalah titah atau firman Allah yang tidak langsung mengatur perbuatan mukallaf, tetapi berkaitan dengan perbuatan mukallaf itu. Sehingga bisa jadi hukum wad'i ini adalah terkait dengan satu hukum. Misalnya hukum sebab. Maka karena sebab itu kemudian muncul hukum taklifi. Itu dinamakan dengan hukum wad'i. Hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Kalau kita breakdown lagi, maka hukum taklifi itu menjadi ahkamul khamsah. Yaitu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Itu yang tadi dinamakan dengan perintah Allah yang terkait dengan tuntutan itu yang mana, yaitu wajib. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan, maka dinamakan dengan wajib. Kemudian memilih antara melaksanakan dan meninggalkan, maka disebut dengan mubah. Sedangkan tuntutan Allah yang berisi larangan yang harus ditinggalkan itu dinamakan dengan haram. Nah di sini kemudian dirubah menjadi 5, karena di antara wajib dan sunnah, di sini ada antara wajib dan mubah ada perbuatan sunnah. Kemudian antara mubah dengan makruh, dengan haram ada perbuatan makruh. Bahkan kemudian para ulama membagi lagi hukum taklifi itu menjadi 7. Ada wajib, ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad, ada mubah, ada makruh tanzih, ada makruh tahrim, kemudian haram. Kemudian ada juga yang membaginya lagi menjadi 8, yaitu membagi wajib ini antara fardu dengan wajib. Sehingga ada fardu, ada wajib, ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad, ada mubah, ada makruh tanzih, ada makruh tahrim, dan haram. Sedangkan hukum wad'i dibagi menjadi yang pertama sebab, syarat, mani, azimah, rukhsah, dan sah batal. Hukum sebab yaitu adalah sesuatu yang menyebabkan adanya hukum. Misalnya sebab karena tergelincirnya matahari, ya, maka masuk waktu zuhur. Nah, di situ ada kewajiban melaksanakan sholat. Kemudian untuk melaksanakan sholat, itu ada syaratnya, yaitu menutup aurat. Sehingga menutup aurat itu menjadi wajib dan sebagai syarat melaksanakan sholat. Sedangkan orang yang mau melaksanakan sholat apabila dia kemudian datang bulan, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat. Itu yang dinamakan dengan hukum mani. Hukum mani atau hukum mencegah dari adanya sholat. Kalau sholat zuhur misalnya dilaksanakan 4 rakaat, maka itu dinamakan dengan hukum azimah. Tetapi kalau sholat itu dilaksanakan sholat zuhur itu 2 rakaat karena ada sebab perjalanan, maka itu dinamakan dengan rukhsah.
Segala sesuatu yang dilakukan itu sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka dinamakan dengan sah. Sedangkan apabila tidak sesuai dengan syarat rukunnya, maka dinamakan dengan batal. Yaitu dinamakan dengan hukum wad'i. Sehingga tadi penjelasan di hukum syar'i itu terdiri dari hukum wad'i, hukum taklifi. Di sana ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, dan ada hukum sebab yang terkait dengan hukum taklifi itu, yaitu sebab, syarat, mani, azimah, rukhsah, sah, dan batal. Kesimpulannya, bahwasanya pengertian hukum syara adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku, serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Itu dinamakan dengan hukum syara. Hukum syara kemudian dibagi menjadi dua, ada hukum taklifi, yaitu hukum taklifi kemudian dibagi menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dan yang kedua adalah hukum wad'i, yang pembagiannya adalah rukhsah, azimah, batal, sah, mani, dan syarat. Nah, itulah pembahasan hukum syar'i yang pertama. Untuk selanjutnya ada beberapa tugas mandiri yang harus Anda kerjakan. Yang pertama, silakan tulis ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan hukum wajib pada aktivitas atau perbuatan yang diwajibkan oleh Allah. Minimal 3 ayat atau hadis. Kemudian untuk mengetahui kompetensi yang Anda kuasai, maka silakan Anda jelaskan pengertian hukum taklifi dan hukum wad'i baik secara etimologi atau terminologi. Yang kedua, apa pengertian dari al-hakim dan al-hukmu? Ya, silakan jawaban itu Anda masukkan ke dalam Google Form melalui link di bawah ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada pembelajaran usul fikih berikutnya, yaitu hukum syar'i yang kedua, yang insya Allah nanti akan kita bahas tentang makum fi dan makum alaih. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.